Sebagian besar bandara dilengkapi dapur raksasa tempat menyiapkan makanan bagi penumpang untuk berbagai maskapai sekaligus. Dan karena makanan pesawat yang sangat lezat itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelum penerbangan, dapur ini harus bekerja non-stop. Selain itu, menu untuk penerbanganmu dibuat sampai 1 tahun sebelumnya. Ini adalah praktik umum bagi sebagian besar maskapai penerbangan karena setiap bahannya penting dan menambah pengeluaran. Bahkan, American Airlines berhasil menghemat $40.000 per tahun pada tahun 1987 setelah mencoret 1 buah zaitun dari setiap salad yang mereka sajikan. Kalau kamu punya waktu transit yang lama di antara penerbangan, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan pilihan termurah. Ada trik yang jauh lebih baik. Cek apa bandara atau maskapaimu menjual akses 24 jam ke zona lounge VIP. Biasanya, kamu bisa menikmati camilan dan minuman gratis di sana, serta menggunakan kabin shower dan kamar gratis untuk beristirahat dengan harga yang sangat terjangkau. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu menyelesaikan check-in, yaitu jam emas. Itu adalah masa ketika penumpang secara statistik menghabiskan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea di bandara. Dan menyediakan kursi paling nyaman di area tersebut, tepat di depan toko, adalah trik cerdas untuk memancingmu berbelanja. Duduk di kursi yang nyaman sambil melihat papan toko mencolok atau jendela belanja pastinya menggoda. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi pada bagasimu saat berada di pesawat, jawaban singkatnya adalah staf bandara tak akan mengetahuinya setelah bagasimu meninggalkan wilayah mereka. Dan mereka mungkin gak terlalu peduli juga, maaf ya. Bagasi diurutkan secara otomatis. Pemindai memindai kode batang dan mengurutkan bagasi sesuai tujuannya. 3 tugas utama penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tasmu dari area check-in ke pintu gerbang, untuk memindahkannya dari satu gerbang ke gerbang lainnya saat kamu punya koneksi, dan untuk memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Dan itu saja. Jadi, kalau bagasimu tidak bergerak cukup cepat, penerbangan lanjutanmu bisa terlambat. Atau sebaliknya, tasmu mungkin sampai ke tujuan sebelum kamu sampai karena kamu terjebak di tempat pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul kalau kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan tempat tujuan berbeda. Kalau ini yang terjadi, pemindai mungkin mengirim bagasimu ke negara lain. Kamu tiba di bandara, sudah menantikan untuk menjauh beberapa minggu dari pekerjaan dan semua masalah sehari-harimu, memarkir mobilmu di tempat parkir, dan kemudian mengetahui bahwa kamu akan mengeluarkan banyak uang untuk meninggalkan mobilmu di sana. Kenapa semahal ini ya? Faktanya, tempat parkir bandara adalah bisnis, layaknya bisnis lainnya. Tanah tempat lahan ini dibangun, konstruksi lahan itu sendiri, serta pemeliharaan semuanya begitu sudah beroperasi. Semua itu membutuhkan banyak uang. Dan seseorang jelas harus membayarnya. Selain itu, memarkir kendaraan tepat di sebelah bandara sangat memudahkanmu, sehingga wajar kalau biaya akhirnya lebih tinggi. Kalau kamu tak siap merogoh saku dalam-dalam untuk mendapatkan kenyamanan ekstra ini, silahkan naik taksi. Jejak kondensasi, jejak putih yang sering ditinggalkan pesawat di ketinggian, sering disalahartikan sebagai asap mesin. Padahal sebenarnya cuma uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di mesin sebelum dibuang bersama knalpot. Udara panas basah yang keluar dari mesin bercampur dengan udara dingin dan kering yang ditemukan di ketinggian, menghasilkan garis tipis uap panjang. Kelembapan menentukan kapan jejak ini terbentuk dan berapa lama tetap terlihat. Jika di atas sana sudah lembab, maka ada lebih banyak air dan jejaknya lebih terlihat. Dan saat dingin, tetesannya bisa berubah menjadi es, sehingga bertahan lebih lama. Kalau seseorang bisa membuka pintu di tengah penerbangan, dia akan segera ditarik keluar dari pesawat karena perubahan tekanan udara yang tiba-tiba. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada pesawat. Untungnya, ini hampir mustahil terjadi. Pintu-pintu di pesawat terbuka ke dalam, sementara tekanan kabin mendorongnya keluar dari dalam. Perbedaan antara tekanan internal dan eksternal ini membuat pintu mustahil dibuka. Mungkin aneh saat mendengar pramugari memintamu membuka penutup jendela.
Alasan utamanya adalah agar mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya luar. Intinya, ini membantu menaikkan dan menurunkan penumpang dengan cepat. Tapi dalam keadaan darurat, awak pesawat tak ingin orang-orang berhenti untuk melihat keluar sebelum mengevakuasi diri dari pesawat. Alasan lain untuk membuka penutup jendela saat pesawat akan lepas landas atau mendarat adalah agar kru darat melihat apakah ada masalah di dalam pesawat. Misalnya, jika ada kebakaran di kabin, kru darat akan segera menyadarinya dan bertindak sesuai kebutuhan. Jika ditutup, kru darat mungkin kehilangan waktu berharga yang mereka perlukan untuk menyelamatkan penumpang dan kru pesawat. Pernah memperhatikan angka-angka di ujung landasan pacu? Mereka sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kepada pilot ke arah mana pesawat menghadap. Misalnya, angka 36 adalah kependekan dari mengarah 360 derajat atau ke arah utara. Seiring dengan angka, huruf R dan L menunjukkan apakah landasan terdekat berada di kanan atau kiri. Setiap pesawat komersial yang kamu tumpangi hanya punya satu sayap. Serius? Sayap kiri dan kanan pesawatmu sebenarnya adalah dua bagian dari satu sayap. Pesawat pertama disebut biplane karena punya dua sayap, satu di atas dan yang lainnya berada di bagian bawah badan pesawat. Keduanya terhubung dengan penyangga dan kabel yang membentuk semacam kotak yang memungkinkan pesawat tak hancur di udara. Fitur ini diperlukan pada kecepatan yang lebih rendah yang cuma bisa dicapai pesawat mula-mula. Tapi saat kekuatan mesin makin meningkat, sayap kedua menjadi tidak diperlukan. Satu sayap masih bisa menopang seluruh struktur pesawat. Dengan melihat keluar jendela di sayap pesawat, kamu bisa melihat kait ganda kuning kecil di sana. Kelihatannya aneh karena mungkin bisa mengacaukan aerodinamika, tapi itu dibuat untuk keselamatanmu. Dalam pendaratan darurat, kait ini digunakan untuk mengamankan tali yang membantu penumpang keluar dari pesawat lewat sayap. Kalau licin, tali akan membantumu menjaga pijakan agar tak jatuh saat turun. Ada beberapa aliran udara yang sangat cepat di atmosfer planet kita. Jalurnya berkelok-kelok, tapi ada aliran yang kurang lebih konstan, sehingga memungkinkan pesawat penumpang untuk menggunakannya. Saat terbang mendekati arus jet, pesawat mungkin menyesuaikan arah arusnya dan terbang jauh lebih cepat karena didorong oleh arus ini. Banyak maskapai penerbangan memanfaatkannya demi memotong biaya bahan bakar dan membuat perjalanan udara lebih cepat. Awan, terutama awan petir, bisa menunjukkan adanya area turbulensi di depan. Namun, terkadang turbulensi udara jernih bisa terjadi dan pesawat bisa jatuh beberapa kaki dan mulai bergetar tanpa peringatan. Itu terjadi saat dua badan udara bertabrakan pada kecepatan sangat tinggi. Dan ini sama sekali tidak bisa dilihat sehingga pilot tak tahu kapan itu akan terjadi. Peluang masuk ke area turbulensi udara jernih lebih tinggi di ketinggian rendah, di atas pegunungan, dan di dekat arus jet. Biasanya, setelah disambar petir, pesawat segera dikirim untuk diperiksa setelah mendarat, tapi masih bisa menyelesaikan penerbangannya dengan aman. Badan pesawat menghantarkan listrik dengan cukup baik, dan sama seperti penangkal petir, sambarannya kemungkinan besar akan mengenai salah satu ujung pesawat, salah satu sayap, atau hidungnya. Kemudian, sambaran itu akan mencari tanah, tapi tak menemukannya, dan pada akhirnya keluar dari ekor. Listrik lebih mudah mengalir di permukaan pesawat daripada masuk ke dalam, sehingga orang-orang di dalamnya tetap aman dari dampaknya. Namun, tetap petir sangatlah kuat, dan mungkin ada kerusakan yang terjadi pada pesawat di bagian luar. Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf SSSS di boarding pass kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Nggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pass di tempat umum.
Boarding pass berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pass untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pass kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pass kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya udah dibuka, waktunya naik pesawat. Tunggu, ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di Garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbut kan? Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu, dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Gak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3-6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka. Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu dengar selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. 3 ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. 3 bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman.
Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simple banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersikeras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan dudukan kloset, bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, 1/3 dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglass yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam 1000 jam penerbangan. Sekarang ini pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Kamu bikin popcorn di microwave, tapi ada sisa jagung yang nggak meletup. Kamu bisa kok membuangnya sebelum membuka bungkusnya. Lihat lubang kecil di atas sini, guncangkan bungkusnya di atas piring, dan semua biji akan jatuh lewat lubang itu. Lebih baik mencabut stiker post-it bukan dari bawah ke atas, tapi lepaskan dari samping. Dengan begini, kertasnya akan rata dan bagian bawahnya nggak akan melengkung. Kupas pisang mulai dari bagian atas ya, jadi kamu nggak perlu mencet bagian bawah buah ini. Lubang di gagang panci nggak cuma bisa dipakai buat menggantungnya di dinding, kamu bisa masukin sendok ke lubang ini waktu bikin sup. Wadah kardus Chinese food bisa dibuka supaya 4 dinding kertasnya rata di meja. Jadi kamu tinggal melepas lipatan wadahnya, dengan begini kamu bakal dapat wadah yang mirip piring. Makanan panas pun bakal lebih cepat dingin. Cara mudah untuk ngupas jeruk adalah potong bagian atas dan bawah jeruk, lalu potong di tengah, terus pisahkan jeruknya. Hampir semua orang salah menggunakan bantal leher. Biasanya, kedua ujung bantal yang berbentuk U mengarah ke depan. Posisi yang benar adalah putar bantalnya, lengkungan harus ada di bawah dagu, dan kedua ujungnya harus mengarah ke belakang. Leher akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini, dan kamu bakalan tidur nyenyak. Kipas plafon punya 2 mode buat cuaca dingin dan panas. Coba cari tombol di kipas, tekan ke atas untuk mode cuaca dingin atau ke bawah untuk cuaca panas. Pada mode panas, kipas mendorong udara ke bawah dan kipas menghisap udara ke atas pada mode dingin.
Menurut aturan etiket, kamu harus membiarkan orang keluar dari ruangan, gedung, atau lift lebih dulu, baru kamu boleh masuk. Mereka keluar dulu, baru kamu masuk. Kalau kamu ada di dalam, berarti kamu yang keluar dulu. Aturan simpel ini akan membantu menghindari tabrakan. Di restoran dan kafe, tusuk gigi selalu ada di meja. Kebanyakan orang salah menggunakannya saat membersihkan gigi setelah makan. Cara benar dan sopan adalah pergi ke toilet dan congkel perlahan makanan sisa dari mulutmu. Begini nih, cara benar mengikat kantong sampah tanpa membuat lubang kecil di atasnya. Jangan ikat tali tipis ini, angkat kantong, buat simpul, balutkan ke simpul lewat lubang, dan kamu dapat ikatan yang kencang. Supaya sepatu kering di pengering, ikat talinya, lalu masukkan sepatu ke dalam pengering. Tapi tinggalkan ujung talinya menjulur keluar ya. Tutup agar pengering menjepit tali sepatumu. Selesai! Headphone kabel jauh lebih sesuai di telinga kalau kamu memakainya dengan kabel mengarah ke atas. Lalu, kabelnya bisa dililitkan ke daun telinga. Jadi, headphone nggak akan jatuh dari telingamu. Jepit rambut harus dipasang dengan sisi bergelombang di dekat kepala. Dengan begitu, jepitnya nggak akan jatuh dari rambut. Jangan gosok gigi pakai sikat gigi elektrik dengan gerakan cepat. Sikat gigi elektrik harus menggosok gigi dengan lembut. Kamu bisa merobek sekantong gula dengan satu tangan, pegang kantongnya di atas muk, letakkan di telunjuk dan jari tengah, lalu tekan ibu jari ke bagian tengah kantong. Bagian tengahnya akan robek dan gula bakalan keluar dengan mudah. Saat kamu menuangkan jus atau susu, leher kotaknya yang berlubang harus ada di sisi atas. Dengan begitu, minumanmu nggak akan terciprat banyak. Kamu masuk kamar masih pakai kacamata hitam. Terus, mau kamu simpan di mana? Taruh di kepala, gantung di kerah baju, atau masukin ke kantong. Cara terbaik adalah menaruh kacamata di saku dada dan arahkan lensanya ke dalam supaya cuma satu gagangnya yang di luar saku. Kacamatamu akan aman di dalam dan lensanya akan terlindungi. Jangan lupa menutup kloset saat kamu menyiram. Partikel super kecil yang nggak kelihatan dari air kotor dan kuman menciprat saat kamu menekan tombol siram dan nggak nutup klosetnya. Kamu nggak perlu melepas tutup plastik tablet pencuci piring dan meremukannya. Masukkan saja ke tangki, lalu tutup. Air akan melarutkan plastiknya. Tapi ini nggak berlaku untuk semua merek ya. Jadi, baca dulu petunjuknya. Kegunaan kompartemen di bawah kompor nggak maksimal kalau kamu cuma menaruh wajan dan panci di sana. Kamu bisa menaruh makanan di sana karena panas dari oven akan menghangatkan makanan. Ini berguna kalau kamu menunggu tamu yang terlambat. Hampir semua orang punya pompa pendorong atau plunger dengan bentuk karet bulat. Di film-film, kita sering melihat benda ini dipakai untuk ngatasin masalah kloset mampet. Padahal plunger ini buat ngatasin masalah wastafel mampet. Kalau buat kloset, kamu harus pakai plunger khusus lain. Kamu makan taco dan semua isiannya jatuh dari ujungnya. Taruh aja satu tortilla lagi di piring. Semua isian akan jatuh di atasnya, jadi kamu bakal dapat satu taco kecil lagi. Kebanyakan orang membuat satu gerakan ke depan untuk mengupas sayuran pakai alat pengupas, lalu mereka menaruh bilahnya di belakang dan mengupas kulitnya lagi. Kamu bisa mengupas kulitnya ke arah berlawanan dan menggerakkan alat pengupas bolak-balik, itu akan lebih cepat dan efisien. Jangan memasukkan sabuk jubah mandi dari belakang. Tarik keluar dan masukkan ke lubang di samping perut. Setelah itu, ikat sabuk kayak biasa. Dengan begini jubah mandi bakal lebih kencang ke tubuh. Kebanyakan dari kita salah memakai penutup dudukan kloset dari kertas. Cara yang benar adalah taruh kertas dengan sisi bulat di bagian tengah menghadap ke bagian belakang kloset. Di iklan, kita lihat seluruh permukaan sikat harus tertutup pasta gigi. Sebenarnya satu totol kecil udah cukup buat gosok gigi. Perusahaan cuma mau kamu menghabiskan pasta gigi dengan cepat dan beli lagi yang baru. Itu sebabnya mereka menunjukkan cara yang salah dan boros ini. Kita salah memakai deodoran selama ini. Cara paling efektif memakai deodoran adalah aplikasikan pada malam hari sebelum tidur. Cara termudah mengupas bawang putih adalah masukkan ke microwave. Potong bagian atasnya, lalu masukkan bawang putih ke microwave selama 20-30 detik. Selesai! Kulit bawang putih jadi mudah dikupas. Kebanyakan orang memotong pizza dari bagian tengah ke pinggir, toppingnya suka tumpah-tumpah kan? Dan kamu harus membuat banyak potongan. Cara yang benar dan mudah adalah potong pizza melintang dari satu pinggiran ke pinggiran lain. Kamu cuma perlu 2 potong untuk membagi pizza menjadi 4, 3 potongan untuk menjadi 6, dan seterusnya.
Ternyata nggak perlu membungkus koper dengan plastik pelindung. Kamu bisa pasang kaos bekas di luar koper. Pastikan handle-nya keluar dari kerah dan jangan lupa bikin lubang kecil untuk handle sampingnya. Meja kecil di kursi pesawat juga bisa dipakai sebagai hammock buat kaki, ikat sabuk, selimut, atau handuk di meja, lalu gantungin aja kakimu. Kalau mau pindah ke huruf atau kata yang dibutuhkan di layar ponsel, nggak perlu menekankan jari ke area teks. Tekan tombol spasi dan tahan untuk mengendalikan slider. Ini berfungsi di semua iPhone. Fungsi Spotlight di Mac bukan dirancang untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Kamu bisa pakai search bar sebagai kalkulator. Masukkan aja persamaan yang harus kamu selesaikan. Spotlight juga menggunakan data kamus internal. Ketikkan kata dan kamu akan dapat data dari kamus tentang kata itu. Kalau kamu lapar dan nggak tahu mau pesan apa di restoran, ada aplikasi ponsel khusus yang bisa bantuin kamu. Aplikasi ini menunjukkan tampilan hidangan, ukuran, dan beratnya. Waktu cuaca lagi dingin, pesawat sering ditunda atau bahkan dibatalkan kalau cuacanya ekstrim. Pertama-tama, kalau lagi salju lebat, kondisi itu bisa bikin jarak pandang menurun drastis. Jadi, pesawat nggak aman buat bergerak di darat dan lepas landas. Pas badai salju, petugas lalu lintas udara bakal minta pesawat nggak terbang dan nunggu badainya reda dulu. Es di landasan pacu juga jadi alasannya. Roda pendaratan pesawat nggak kayak roda mobil dan roda itu nggak bisa dilengkapi sama kancing atau stud buat menghindari selip. Tapi meskipun dilengkapi itu, pesawat harus membuat kecepatan di darat yang jauh lebih tinggi daripada di jalanan biasa biar bisa lepas landas. Jika landasan pacunya licin karena es, pesawat bisa mudah tergelincir. Hal kayak gini pernah terjadi dulu. Misalnya, pada Januari 2014, Bandara JFK di New York ditutup setelah pesawat tergelincir dari landasan pacu dan masuk tumpukan salju. Untungnya, nggak ada yang terluka, tapi petugas bandara harus mengeluarkan pesawat itu dari salju dan dibantuin juga sama polisi setempat. Sama halnya dengan pendaratan. Itu bahkan lebih sulit dalam kondisi dingin, soalnya pesawat ada di lingkungan yang nggak begitu terkendali dan melaju pada kecepatan lebih tinggi. Selain itu, pesawat yang mau lepas landas dan tergelincir mungkin bakal masuk ke area terbuka dan berhenti di sana. Nah, pesawat yang mau mendarat bisa menabrak infrastruktur bandara. Intinya, itu jauh lebih berbahaya buat semua orang. Cuaca dingin juga bisa menimbulkan embun beku dan lapisan es di pesawat. Pesawat dirakit dengan hati-hati. Sedikit aja kerusakan struktur bisa menyebabkan masalah besar. Seperti kata pilot berpengalaman, kerak tipis es di sayap pesawat pun bisa merusak desain rapuh dan gaya angkatnya. Tapi pesawat bisa mencairkan es loh. Petugas bandara biasanya menyemprot pesawat dengan cairan khusus yang bikin es nggak terbentuk di bodi pesawat. Tapi kalau landasan pacu tertutup es, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali nanti ada matahari, peluang buat ngebersihin es dari jalanan dengan aman hampir mustahil. Ada juga kemungkinan jalanan jadi rusak dan berlubang. Hal itu membahayakan pesawat saat lepas landas dan mendarat. Coba bayangin, waktu kamu lagi ngebut pakai mobil dan ngelindes jalanan berlubang. Nggak enak kan? Dan bayangkan 1000 kali lipat dari itu. Soalnya pesawat jauh lebih berat dari mobil. Dan jangan lupa, roda pendaratannya nggak kayak buat nyetir. Aftur dan alat pompanya juga bisa membeku kalau suhunya terlalu rendah. Bahan bakar pesawat membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius, tapi itu cuma bisa terjadi di darat sebelum lepas landas. Pada ketinggian jelajah, suhunya bisa turun sampai minus 57 derajat. Tapi karena cairan itu ada di dalam pesawat dan selalu terbakar, suhu di sana jadi lebih hangat. Nah, kalau di darat, nggak ada yang bisa mencegah bahan bakarnya membeku. Kalau itu terjadi, tentu aja pesawat nggak bisa terbang. Peralatan pompa juga gitu. Meskipun bahan bakarnya masih cair, pompanya bisa terlapisi es dan berhenti mengalirkan bahan bakar ke tangki pesawat. Yang paling parah itu bahkan bisa rusak dan menyebabkan perbaikan besar sehingga penerbangan jadi tertunda lama. Akhirnya, petugas darat harus bekerja keras sebelum lepas landas atau pendaratan. Lagi pula, mereka hanya manusia, jadi mereka nggak tahan terlalu lama kedinginan. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan bekerja bergantian. Waktu sekelompok petugas bekerja di lapangan, petugas lain nunggu mereka di naungan. Setelah 20 menit, kelompok pertama kembali buat menghangatkan diri dan kelompok kedua nerusin kerjaan kelompok pertama. Meskipun itu efisien, operasi jadi sangat lambat. Jadi, itu juga bisa bikin penerbangan tertunda.
Tapi meskipun ada banyak masalah yang disebabkan oleh cuaca dingin, sebenarnya itu lebih mending daripada cuaca panas ekstrim. Udara dingin lebih padat daripada udara panas, jadi pesawat mendapat gaya angkat lebih besar dan stabil di udara. Penerbangan juga lebih mudah dikendalikan. Molekul udara lebih lambat dan berdekatan, sehingga aliran udara di sekitar sayap dan kokpit lebih stabil. Pada ketinggian, udara otomatis menipis karena molekul udara menyebar dan jadi lebih jarang. Itu sebabnya pesawat nggak bisa masuk ke lapisan atas atmosfer. Udara di sana kurang untuk membuat gaya angkat yang cukup. Tapi hal sama terjadi waktu cuaca terlalu panas di darat. Molekul udara menjadi lebih cepat dan menyebar. Artinya, sayap pesawat nggak punya banyak udara untuk mendorong dan masuk ke mode penerbangan. Biar bisa lepas landas pada cuaca panas ekstrim, pesawat harus bergerak jauh lebih cepat buat menghasilkan cukup hambatan udara dan gaya angkat. Tapi, mesin pesawat harus bekerja lebih baik untuk bergerak lebih cepat. Dan itu juga mustahil kalau cuaca terlalu panas. Saat udara menipis, jumlah oksigen juga turun. Mesin jet menggunakan oksigen di atmosfer untuk pembakaran. Kalau unsur penting ini kurang, mesin jet nggak bisa mengubah cukup energi ke pendorong. Artinya, akselerasi jadi lebih lambat dan energi yang dikeluarkan lebih buruk. Masalahnya, pesawat harus punya jarak landasan pacu yang lebih panjang buat menghasilkan kecepatan dan gaya angkat biar bisa lepas landas. Tapi nggak bisa, soalnya mesin nggak bekerja maksimal. Ini biasanya nggak bikin masalah, tapi hanya pada titik tertentu. Saat suhu di darat mencapai 49 derajat Celcius, beberapa penerbangan bisa dibatalkan karena bisa bahaya buat lepas landas. Ada pesawat yang lebih tahan panas dan kuat, tapi itu juga tergantung sama panasnya. Beberapa pesawat bahkan bisa mengurangi beban dengan menyingkirkan sebagian bahan bakar, kargo, atau bahkan penumpang saat terlalu panas. Beban lebih ringan bikin akselerasi lebih baik sebelum lepas landas dan itu membantu menghindari pembatalan. Tapi itu juga berarti pesawat nggak berfungsi maksimal. Rata-rata ketinggian jelajah pesawat sekitar 10.700 meter. Secara teknis, pesawat nggak perlu terlalu tinggi, tapi ketinggian itu memberi kecepatan dan efisiensi terbaik. Udara lebih tipis pada ketinggian lebih tinggi. Artinya, hambatan angin lebih sedikit, tapi gaya angkat berkurang. Untuk sebagian besar pesawat komersial, area antara 9.000 sampai 12.000 meter adalah tempat yang pas dengan hambatan udara dan gaya angkat seimbang. Kamu mungkin udah nggak pakai laptop dari tahun 1999 dan komputermu nggak terbang pada kecepatan cahaya. Untungnya, pesawat punya masa hidup yang lebih panjang daripada komputer. Ada maskapai dari awal tahun 1970-an yang masih bagus. Mungkin kecepatan dan efisiensi bahan bakarnya kalah dari pesawat sekarang, tapi pesawat lama sama amannya dengan pesawat modern. Contrail, jejak putih yang suka ditinggalkan pesawat pada ketinggian. Ini sering dikira asap pembuangan mesin, tapi ini cuma uap air kok. Saat penerbangan, kelembapan di udara terkumpul di mesin sebelum dikeluarkan dengan asap pembuangan. Udara basah yang panas dari mesin bercampur dengan udara kering yang dingin di ketinggian, menghasilkan garis panjang tipis berbentuk uap. Kelembapan menentukan kapan contrail terbentuk dan berapa lama terlihat. Kamu pernah lihat angka di ujung landasan pacu nggak? Itu sebenarnya buat ngasih tahu pilot pesawat mereka menghadap kemana. Misalnya, angka 36 artinya putar 360 derajat atau ke utara. Selain angka, ada huruf R dan L yang nunjukin landasan pacu terdekat ada di kanan atau kiri. Lampu di ujung sayap pesawat disebut lampu posisi atau navigasi, dan ini digunakan waktu jarak pandang mulai berkurang. Lampu ini membantu pesawat melihat satu sama lain dalam gelap dan bisa ngasih tahu pilot ke arah mana pesawat itu pergi. Lampu merah menandai ujung sayap kiri, lampu hijau di kanan. Lampu ketiga berwarna putih dan letaknya di ekor atau dekat ekor. Kamu mungkin heran kenapa si awak kabin peduli jendela kamu ditutup atau dibuka. Alasan utamanya adalah biar mata penumpang bisa terbiasa sama cahaya di luar. Seringnya ini cuma biar penumpang cepat naik dan turun. Tapi dalam keadaan darurat, mereka nggak mau penumpang ngucek-ngucek mata dulu sebelum dievakuasi dari pesawat. Turbulensi disebabkan oleh pergantian aliran udara yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi kamu nggak perlu takut kok, pakai aja teknik visualisasi yang disaranin oleh para pilot. Masukin lap kecil ke wadah berisi jeli. Lalu bayangin lap itu sebagai pesawat dan jelinya sebagai tekanan udara. Kalau tanganmu megangin permukaan jeli,
lap itu nggak akan jatuh, tapi cuma bergerak sedikit di dalam jeli. Begitu pesawat mencapai ketinggian jelajah, suara mesin jadi nggak terdengar. Padahal mesinnya tetap menyala. Suara mesin pesawat memang lebih pelan di ketinggian daripada di darat, karena dorongan yang dibutuhkan lebih sedikit. Udara semakin tipis, dan pesawat nggak perlu pakai banyak daya untuk tetap di ketinggian. Kalau pilot tetap pakai pengaturan naik, pesawatnya pasti akan melesat melebihi kecepatan suara, dan para penumpang pasti bakal ketakutan. Lubang kecil yang terdapat di belakang ekor pesawat adalah bagian dari Auxiliary Power Unit. Lubang ini berfungsi untuk menghasilkan daya pada sistem kelistrikan pesawat, termasuk lampu, kontrol navigasi, pemanas, dan AC. Unit daya akan langsung aktif saat pesawat berada di landasan pacu. Unit ini sebetulnya nggak menyuplai seluruh daya pada pesawat. Saat mesin pesawat menyala, bagian ini langsung mati, kemudian aktif lagi saat pesawat mendarat di bandara tujuan. Turbin dipasang di bawah sayap agar servis mesin pesawat bisa lebih murah, cepat, dan mudah. Di zaman dulu, turbin berada di ekor, tapi perbaikannya lebih lama dan lebih mahal. Tapi setelah mesin dipasang di bawah sayap, tiket pesawat jadi lebih murah. Di kebanyakan pesawat, penumpang yang duduk di baris pintu darurat harus naik tutup jendela ke atas saat mau menutupnya. Tujuannya untuk menjaga keselamatan. Pintu darurat di atas sayap bisa dipakai untuk keluar pesawat dalam kondisi darurat. Beberapa pintu jendela darurat nempel langsung pada pesawat. Ada juga yang terpisah dari badan pesawat, tapi semuanya punya handle darurat di atas panel. Dan pintu ini nggak akan ngebuka tanpa bantuan handle. Handle ini juga ada di luar pesawat, sehingga bisa dibuka dari luar oleh tim penyelamat. Karena adanya handle ini, bagian atas tutup jendela jadi nggak punya celah. Tapi nggak masalah, bagian bawahnya masih punya banyak celah. Kamu baru tahu kan? Sandaran tangan kanan di kursi lorong ternyata bisa dinaikin loh. Dan kuncinya ada di bawah sandaran tangan. Bentuknya bukan berupa tombol, tapi tuas yang terpasang di dekat belakang kursi. Kamu bisa menariknya supaya penumpang di sebelahmu bisa lewat. Sandaran tangan kiri di kursi jendela juga punya fungsi serupa. Angkat aja sandarannya kalau kamu mau nyender di jendela. Tapi jangan lupa turunin ya, kalau pesawatmu mau lepas landas dan mendarat, biar kamu tetap aman. Pesawat biasanya digerakkan oleh kendaraan penarik di bandara saat mau keluar dari tempat parkir. Itu bukan karena pesawatnya nggak bisa mundur sendiri ya. Untuk mundur sendiri, pesawat perlu menggunakan daya dorong terbalik. Tapi arus udara kuat bisa bikin serpihan kotoran masuk ke mesin atau membahayakan kendaraan, gerbang, dan kru landasan. Hal ini juga bisa ngeborosin bahan bakar dan bikin suara pesawat jadi sangat bising. Apalagi, pilot nggak punya kaca spion kayak sopir. Jadi, mereka nggak bisa ngelihat ke belakang pesawat. Nah, sekarang kamu udah ngerti kan kenapa proses berisiko ini dilarang di bandara? Sayap pesawat dibikin mulus agar udara mudah mengalir di permukaannya. Itu juga bisa mengurangi hambatan saat penerbangan. Berarti kaitan kuning yang menyembul kayak gini malah memperburuk aerodinamika dong. Bener banget, tapi itu juga penting untuk menjaga keselamatan. Bayangin saat pesawat melakukan pendaratan darurat di tengah laut. Si burung besi harus meluncur di permukaan air. Kemudian, kapal penyelamat segera datang untuk mengevakuasi penumpang. Sebelum pintu pesawat ngebuka, seluncuran penyelamat dibuka dulu. Lalu, para penumpang harus berjalan di atas sayap untuk menuruni seluncuran. Tapi permukaan sayap licin oleh air. Biar mereka nggak jatuh, awak kabin memasang tali penyelamat. Salah satu ujung tali terikat ke pintu, dan satu lagi diikatkan ke pinggiran sayap melalui kaitan ini. Saat proses evakuasi, tali ini bisa dipakai untuk pegangan. Awak kabin juga bisa memasang kapal penyelamat pada sayap dengan bantuan tali dan kait supaya mereka nggak terbawa arus. Saat para awak berjalan di atas kabin selama penerbangan, mereka selalu megang rak di atas kursi. Tapi mereka nggak lagi ngecekin tas penumpang kok. Jadi, di sepanjang bagian bawah kompartemen ini ada handle tersembunyi. Awak kabin perlu megang handle ini biar nggak jatuh. Dengan begini, mereka nggak perlu megang kursi penumpang atau mengusik mereka saat berjalan di kabin. Kamu pernah merhatiin nggak? Tiap kali pesawat mau lepas landas, lampu kabin akan berkedip.
Artinya, pilot sedang mengalihkan kelistrikan pesawat dari suplai listrik bandara ke suplai listrik pesawat. Peralihan super cepat inilah yang bikin lampu kabin langsung berkedip. Penumpang selalu naik pesawat dari sisi kiri, karena kursi pilot juga ada di sebelah kiri. Jadi, dia akan lebih gampang meluruskan posisi pesawat dengan garba rata terminal. Pengisian bahan bakar dan peletakan bagasi juga dilakukan dari kanan pesawat. Kalau penumpang naik dari sebelah kiri, para petugas bisa bekerja dengan efisien. Pada dinding atas kursi penumpang juga ada segitiga hitam. Segitiga ini bisa nandain kalau kursi itu punya pemandangan sayap pesawat yang paling cantik. Jadi, dari situ kamu bisa ngambil foto estetik untuk diupload di sosmedmu. Tapi nggak cuma itu aja. Awak kabin bisa mengawasi kondisi pesawat melalui jendela di bawah tanda segitiga ini. Saat sayap pesawat membeku, mesin terbakar, atau pilot menerima sinyal gangguan, para awak bisa segera mendekati segitiga ini untuk ngecek situasi. Kalau kamu pernah dengar bunyi misterius di dalam pesawat selama penerbangan, sebetulnya itu adalah bahasa rahasia awak pesawat untuk berkomunikasi. Bunyi ini akan terdengar beberapa saat setelah lepas landas, yang intinya ngasih tahu awak kabin kalau roda pendaratan udah dimasukin. Bunyi satu kali saat penerbangan menandakan kalau salah satu penumpang perlu bantuan. Kalau kru kehabisan makanan atau minuman saat lagi menyajikan makanan, mereka bisa minta stok ke rekan mereka dengan memakai kombinasi bunyi tinggi dan rendah. 3 nada rendah berarti akan terjadi turbulensi parah, jadi awak kabin harus duduk. Fungsi sabuk pengaman di pesawat nggak sama kayak sabuk pengaman mobil. Sabuk pengaman di mobil melindungi kita dari benturan horizontal. Tapi saat terjadi turbulensi, pesawat berguncang naik turun, dan sabuk pinggang bisa mencegah kita ngebentur langit-langit kabin. Meja lipat, gesper sabuk pengaman, dan handle pintu toilet adalah tempat yang paling disukai bakteri. Saku kursi juga sama aja sih. Kemungkinan di situ ada tisu bekas yang udah dipakai seorang penumpang untuk ngelap ingus atau dahaknya. Saku kursi juga menjadi sarang dari berbagai sampah. Meski sampah udah dibersihin, di dalam saku tetap ada bakteri. Dan penumpang berikutnya bakal jadi sasaran empuk kuman-kuman. Panas ekstrim bisa bikin pesawat nggak bisa terbang. Pesawat bisa mengudara karena ada daya angkat yang dihasilkan sayap. Dan udara di bawah sayap menaikkan pesawat. Tapi saat cuaca ekstrim, pesawat nggak bisa menghasilkan banyak daya angkat. Kalau hal ini sampai terjadi, udara panas akan memuai, sehingga densitasnya lebih rendah dari udara dingin. Dengan sedikit daya angkat, pesawat akan sangat kesulitan untuk lepas landas dan mengudara. Peralatan elektronik dan sistem AC juga bisa terganggu dengan adanya panas ekstrim dan kelembapan. Jet kecil nggak bisa beroperasi pada suhu di atas 48 derajat Celcius, sedangkan pesawat Airbus dan Boeing besar paling cocok dioperasikan pada suhu di bawah 52 derajat Celcius.